Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Oke, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Kita memasuki minggu kedua di tahun baru ini. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama, ibadah bareng-bareng ya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan Kau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dari seminggu ini Tuhan, bahkan sampai hari ini Bapa, kami bisa hadir di sini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan Kau Tuhan yang selalu ada dan senantiasa bersama-sama dengan kami Bapa. Dan kami bersyukur Bapa hari ini Bapa, kami bisa datang dengan tubuh yang sehat. Jika kami hari ini dengan dalam situasi yang lemah lesu Tuhan, biarlah Engkau hari ini kuatkan kembali Bapa tubuh kami Bapa. Jika hari ini Bapa kami datang dengan hati yang jauh daripada-Mu Tuhan, Kau tarik kami kembali Bapa mendekat dengan Engkau Bapa, sehingga kami Bapa bisa mengalami kehidupan Tuhan, pertumbuhan yang baru Bapa dari Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau mengucap syukur Bapa, kami mau datang Tuhan sebab bersyukur atas setiap kebaikan yang perbuatan yang selalu Engkau berikan ke dalam kehidupan kami Bapa, baik itu perbuatan hal-hal yang membuat kami senang atau bahkan mungkin yang membuat hal-hal yang kami sedih Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan semuanya Tuhan, hal yang baik dan hal yang buruk Tuhan, semua untuk perkembangan pertumbuhan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah setiap harinya Engkau terus mendidik kami Tuhan, melatih kami Tuhan, untuk kami senantiasa berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin boleh sama-sama kita mengucap syukur atas setiap kebaikannya. Kita mengucap terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Bersyukur Bapa.
banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah, Rancangan indahmu terjadi di
Sebab karena kasih setiamu Tuhan selalu bersama kami Bapa. Kami minta maaf Tuhan jika selama hidup kami Bapa, Engkau Allah yang setia Tuhan kepada kami Tuhan, yang kadang setia kadang enggak Bapa. Hari ini kami Bapa mau minta ampun Tuhan, kami mau minta maaf Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengajari kami Tuhan, mendidik kami Tuhan. Jika kami hari ini berada di titik yang salah Tuhan, di jalur yang salah, di koordinat yang salah Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan kembali Bapa ke titik yang semula Bapa, yang sejalan dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami sama-sama Tuhan, kami bisa berjalan selangkah demi selangkah bersama Engkau Tuhan, berjalan bersama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini Bapa kami bisa sama-sama Tuhan bersukacita Bapa, menerima kembali api yang baru Tuhan. Untuk kami tetap lapar, untuk kami tetap haus Tuhan akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saya lagi shalom semuanya. Shalom. Oke. Siap memuji Tuhan? Amin. Oke, coba tos kanan kirinya katakan ayo memuji Tuhan. Dan kita juga mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang besar dalam kita semua. Amin. Sekarang kasih tahu kanan kirinya, Tuhan itu besar loh di dalammu loh. Tuhan itu besar dalammu. Amin. Boleh sama-sama katakan. Selangkah demi selangkah
Tuhan besar di dalam kita ini pasti lebih dari pemenang, Kak. Karena Tuhan yang bekerja selalu dalam kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita menjadi pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Libatkanlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi haleluya, haleluya. Libatkanlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, kita lebih. Ayo. Kita pemenang, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Tunjukkan diri, katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Tunjuk belakang, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Karena Allah di pihak kita. Allah di
kita akan menjadi lebih dari pemenang selama Engkau tetap ada dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan membuat Engkau dalam hati kami Tuhan, dan membuat diri kami Tuhan semakin kecil Bapa, dan Engkau semakin besar dalam kehidupan kami Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena sekali semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Terima kasih Bapa. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, sama-sama katakan, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Buat kami selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kuliahkan semua aku untuk mengenal Amin Tuhan. hendaknya di hidupku mengiring Yesus. Amin Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus. Amin. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Amin. Ku lepas semua hak kami Tuhan. Anugerahmu Tuhan, yes Lord, jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi, ku yakin anugerahmu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, anugerahmu besar, anugerahmu mulia. Haleluya. Semakin kekuatan yang baru ini, kami percaya padamu. Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami percaya. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami beribadah. Kami tahu ada hal-hal yang dahsyat, yang baru, yang Tuhan mau berikan, yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh melewati hari-hari dan sudah memasuki hari yang ke-12 di tahun yang baru ini. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin terus langkah hidup kami. Kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu Bapa, terus bentuk hati kami, jadikan
hati kami, hidup kami menjadi bejana yang siap untuk senantiasa dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Wah, ini masih lemes nih. Shalom. Shalom. Wah, masih kurang. Belum. Shalom. Shalom. Nah, itu baru mantap. Amin. Anak Tuhan udah masuk 2 hari yang ke-12, mestinya harus semangat. Amin. Ini tahun yang baru, bukan tahun yang lama. Yang lama penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita lemah. Tapi biarlah di tahun yang baru ini kita harus semakin semangat. Amin. Karena kenapa? Karena kita menatap hari tahun yang baru, hari yang baru ini dengan harapan-harapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Dunia boleh bergoncang, situasi semakin sulit ke depan, tapi kita anak-anak Tuhan punya jaminan. Amin. Jaminan kepastian akan hari esok yang penuh dengan harapan. Ya. Oke, puji Tuhan. Jadi saya rindu kita semua beribadah dengan antusias. Ya, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Minggu yang kedua. Tema daripada khotbah kita hari ini adalah mengembangkan kebiasaan baik. Mari sama-sama kita ucapkan akan tema kita hari ini. 1, 2, 3. Mengembangkan kebiasaan baik. Ya, kita tahu bahwa tahun 2025 ini kita rindu melalui gereja GB Alpha Omega kita hidup berdampak di dalam Kristus. Ya, dan salah satu Bapak Ibu Saudara, hidup yang memberi dampak itu adalah melalui kebiasaan baik. Ya. Kalau kita punya kebiasaan yang baik, maka hidup kita akan berdampak positif. Tapi kalau kita yang lebih banyak adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka kita akan memberi dampak yang negatif. Jadi kita perlu untuk mengembangkan kebiasaan yang baik itu supaya hidup kita berdampak positif bagi lingkungan orang lain di mana kita ada. Amin. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ya. 15 nggak ada ya. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita akan baca ayat 15 sampai 17 saja. Terus dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 ya. Jadi karena hanya 4 ayat, kita baca sama-sama ya. Oke ya, ayat 15 sampai dengan ayat 17. Selanjutnya langsung di ayat yang ke-20. Oke ya, sudah dapat semua? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kemudian ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke ya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita bicara mengembangkan kebiasaan baik, kita harus tahu dulu apa itu kebiasaan. Ya. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi otomatis.
ya, dan itu tanpa perlu banyak pertimbangan. Jadi kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Terus dengan sendirinya jadi otomatis, sehingga udah nggak perlu lagi, ya istilahnya mikir gitu ya. Udah nggak perlu lagi dipertimbangkan karena sudah dilakukan secara rutin. Sebenarnya Bapak Saudara, sejak kecil kita dididik oleh orang tua kita untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan. Ya tentunya orang tua mendidik kebiasaan yang baik. Ya, saya ingat waktu kecil ada lagunya ini yang membentuk kita sebagai anak-anak punya kebiasaan. Ada yang tahu lagunya? Lagunya begini. Ini waktu kecil begini. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu tidur lagi. Itu terjemahan lain ya. Terus habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Pinter anak-anak. Oke. Kita sudah diajarkan sejak dari kecil. Nggak tahu kalau ini lagunya zamannya saya ya. Kalau zamannya anak muda mungkin nggak dinyanyikan lagi ya. Ya, udah lama tapi kayaknya ya yang main keyboard kita nih hafal gitu. Ya, jadi diajarkan hal-hal supaya melalui lagu itu kita ingat tuh. Bangun tidur apa? Jangan lupa mandi. Ya. Lagi mandi jangan lupa gosok gigi. Itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terus bantu ibu dan membersihkan tempat tidur sendiri. Jangan lupa tempat tidurnya dirapikan. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ingat lagu itu ya. Ya kalau rohaninya ya lebih harus ada ini dong. Bangun tidur, ku ingat Tuhan. Ya kan. Habis ingat Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan dan baca firman Tuhan. Amin. Itu yang jadi kebiasaan yang harus kita lakukan. Sejak dari dini, sejak dari kecil kita diajarkan akan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kita lihat budaya di Indonesia ini kebiasaan yang baik ya. Sampai saya lihat orang luar kagum, khususnya anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak muda itu ketemu guru, ketemu orang tua, apa yang dilakukan? Pertama, salaman, ya kan? Salaman. Habis salaman apa? Cipika-cipiki. Salaman, cium tangan, ya kan? Wah, orang luar negeri kaget. Pemain bola Indonesia waktu salaman cium tangan, pelatihnya kaget. Ini adalah budaya. Ini adalah didikan, kebiasaan yang diajarkan sejak kecil oleh guru, oleh orang tua kita. Apalagi saya ingat waktu kecil, kalau sudah ketemu om sama tante, maka mama saya kan bilang gini, itu salaman sama om, itu salaman sama tante. Ya, kita langsung salaman. Kalau orang Manado kan ya ada ya cipika-cipikinya gitu ya, salaman. Terus sesudah itu, misalnya kita diberikan sesuatu sama orang yang lebih tua, apa yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita pada waktu kecil? Ucapkan terima kasih, sebutin namanya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita ajarkan supaya waktu hal itu dilakukan berulang-ulang, maka itu terekam dalam otak kita, terekam dalam memori, sehingga itu dilakukan secara otomatis, nggak perlu pertimbangan, nggak perlu mikir, langsung kita lakukan waktu dikasih. Terima kasih om, terima kasih tante, terima kasih kita sebutin namanya. Amin. Itu adalah contoh bagaimana kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tentunya ada dua kebiasaan ya. Yang pertama kebiasaan baik, yang kedua tadi saya sebutkan kebiasaan yang buruk. Nah, bagaimana kita mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu? Caranya adalah ubahlah kebiasaan yang buruk itu dengan kebiasaan yang baik. Buang kebiasaan yang buruk, lakukan kebiasaan yang baik.
maka dengan sendirinya hidup kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Sederhana itu. Sesederhana itu. Jadi kita mesti tahu dulu nih, ini jenis kebiasaan yang buruk atau jenis kebiasaan yang baik. Kalau kita tahu itu adalah jenis kebiasaan yang buruk, buang. Amin. Buang, jangan disimpan. Karena itu kebiasaan. Setelah kita tahu itu harus dibuang, ganti dengan hal-hal yang baik. Ya. Dan itu akan menjadikan hidup kita memberi dampak. Orang lain akan lihat, si itu ya orangnya sopan, si itu ya waduh anaknya luar biasa, baik amat, tutur katanya, ya perkataannya waduh tertata dengan baik dan sopan. Orang jadi waktu melihat kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Maksudnya kita kelihatan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kebiasaan kita udah dengan jalannya aja udah beda, angkuh, sikap kita juga angkuh, orang langsung lihat, wah, mungkin karena itu sebuah kebiasaan, kita nggak sadar itu adalah hal yang buruk. Tapi di hadapan orang lain dinilai, wah ini orang kayaknya sombong. Dari cara ngomong, dari cara jalan, dari cara dia bersikap, kelihatan sombong. Tapi kalau kita biasakan untuk sikap hatinya benar, maka itu akan berdampak dan memberikan orang kesan yang baik. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, hal yang baik dalam hidup, ya coba slide-nya, itu tidak terjadi secara instan, ya, tidak terjadi secara otomatis, tapi itu diperlukan sebuah usaha, terus menjadi sebuah pembiasaan, dan itu semua lewat sebuah proses. Dan setelah kita melakukannya berulang-ulang secara konsisten, disitulah kita akan mendapatkan sebuah perubahan. Ya, itu semua butuh waktu untuk berkembang. Jadi semuanya ada usaha dulu, ada hal yang kita perlu lakukan. Kebiasaan itu harus kita mulai dengan sebuah perilaku. Ya, perilaku dulu, terus kita biasakan perilaku yang baik itu, baru kita ngalamin itu semua proses, dan akhirnya kita akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ya, istilahnya dalam psikologi ada pemicunya dulu, baru setelah pemicu ada rutin dilakukan, setelah rutin dilakukan baru terjadi yang disebut sebagai hal yang kita ingin capai. Itu yang ketiga, ya. Jadi hal yang kita bisa lakukan. Jadi di sini kita lihat bahwa kita bisa karena biasa. Amin. Kalau dulu kita nggak bisa karena kita nggak pernah mencoba. Selama kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah bisa. Tapi semakin kita membiasakan sesuatu yang kita coba itu secara rutin, lama-lama kita menjadi bisa karena biasa. Ya. Dan semakin sering dibiasakan, maka itu akan semakin melekat hal-hal yang baik tersebut. Ya, jadi penting cara yang harus kita lakukan supaya kita membiasakan dan kita akan melalui sesuatu hal yang membuat kita mengalami perubahan. Jadi di sini mulai dari perbuatan. Habis perbuatan, lama-lama sering dilakukan berulang-ulang menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan dan itu kita lakukan, lama-lama itu menjadi sebuah karakter. Jadi kalau kita mulai dengan perbuatan baik, kita lakukan berulang-ulang, itu menjadi kebiasaan yang baik. Dan setelah masuk menjadi kebiasaan yang baik, lama-lama itu menjadi karakter yang baik dalam hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kebiasaan baik apa yang harus kita kembangkan? Ya, kita perlu mengembangkan kebiasaan baik supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan memberi
Yang pertama, kegiatan yang perlu perbuatan baik atau kegiatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kebiasaan menggunakan waktu. Di dalam ayat yang ke-15, saya akan bacakan ayatnya begini. Oke, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16 berkata begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat, maka yang perlu kita lakukan adalah pergunakan waktu yang ada. Tentunya waktu yang ada ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat atau bersikap arif, bijaksana. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi dengan kata lain sebenarnya begini. Kalau seandainya kita tidak mempergunakan waktu ini dengan bijaksana, maka kita sebenarnya sedang mengalami istilahnya dicuri waktunya. Ada pencuri waktu. Jadi ternyata pencuri itu bukan pencuri barang doang. Ada pencuri hati, ya. Ada pencuri waktu. Kita senantiasa berpikir, oh ini ada yang curi barang. Ya, kita tahu misalnya pencuri barang. Ada istilah itu. Ada pencuri hati. Nah, pencuri hati siapa nih yang suka pencuri hati? Tapi ada juga yang disebut juga dengan pencuri waktu. Nah, pencuri waktu itu bisa membuat kita terganggu. Namanya pencuri kan. Apalagi kita tahu nih orang suka curi gitu ya. Kita bergaul, kita juga harus hati-hati karena suatu saat kita juga kena curi sama orang itu. Karena dia terbiasa. Hidup kita jadi terganggu. Nah, apa itu maksud daripada pencuri waktu? Pencuri waktu itu artinya aktivitas atau kebiasaan yang tidak sadari, yang tidak disadari telah menghasilkan waktu seseorang tanpa memberi manfaat yang berarti, atau telah menghabiskan waktu seseorang tanpa memberi manfaat yang berarti. Itu artinya kita mengalami pencurian waktu-waktu kita. Nah, jangan sampai waktu itu datang seperti pencuri, ya, terus kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jahat, dan kita biarkan sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau udah kebiasaan, apalagi sudah jadi karakter, itu lebih berbahaya. Makanya Tuhan mau supaya hati kita itu menjadi hati yang siap untuk dibentuk. Karena kita ini sebenarnya rusak, kita ini jahat. Dari lingkungan, dari latar belakang, dari banyak hal itu membentuk hidup kita menjadi memiliki perbuatan-perbuatan yang buruk atau jahat. Oleh sebab itu kita harus menggunakan waktu. Jadikan waktu itu sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Amin. Karena pada dasarnya kecenderungan manusia adalah melakukan hal-hal yang jahat. Ya, ada istilah katakan begini, bahwa kejahatan itu tidak direncanakan, ya kan? Tidak ada direncanakan kan? Tapi karena ada kesempatan. Kenapa orang bisa lebih banyak melakukan hal yang jahat itu? Karena itu tadi, kecenderungan hati manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jika waktu dia lihat ada kesempatan, wah ini nih, lihat kiri, lihat kanan, aman, ya kan? Wah, kesempatan kosong. Nah, itu yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Tapi kita biasakanlah untuk hidup yang baik, ya, supaya hidup kita terus jadi berkat. Kalau hidup kita tidak berbuat baik, maka hidup kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang. Jadi jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat yang berarti. Contohnya apa? Pencuri waktu. Menggunakan medsos,
nonton video, nonton TV, drama Korea dan lain-lain secara berlebihan. Ya, tidak. Ya, nggak ada waktu. Main game misalnya nggak ada waktu. Dari pagi sampai pagi lagi. Lupa makan, lupa minum, lupa belajar, wah, lupa tidur. Itu adalah contoh kita sedang dicuri waktu-waktu kita. Dan menghabiskan waktu. Padahal kita tahu waktu itu sangat terbatas. Waktu itu singkat. Ada yang mengatakan, wah Pak, sekarang firman Tuhan mengatakan 70-80 tahun saya masih panjang, masih muda. Jangan salah. Banyak sekarang orang yang sudah dari umur muda sudah dipanggil Tuhan. Jadi pergunakan waktu. Karena waktu kita singkat, waktu kita terbatas. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ini siapa yang katakan? Kalau tadi kan Paulus katakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ini Paulus yang katakan. Tapi Musa berkata begini, ajarlah kami, ya tadi Mazmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Musa pun mengatakan bahwa kita harus memiliki hati yang bijaksana dengan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu ini cepat, waktu itu begitu singkat, tidak terasa Bapak. Tapi biarlah kesempatan yang Tuhan beri saat ini. Jangan pikir, oh nanti kalau sudah tua. Jangan. Mulai dari sekarang kita mulai menggunakan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, ada orang berpikir gini. Dia bilang, coba dari dulu. Ya, ada istilah kan. Coba dari dulu saya tahu. Kalau saya tahu, saya akan pergunakan waktu-waktu saya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai misalnya sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa baru tahu. Wah, itu lagunya seperti itu kan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, ya kan? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kalau sudah gak kuat, baru nyesel. Tuhan, coba dari dulu. Wah, kitanya yang gak mau denger-dengeran. Kita yang maaf bebal misalnya. Jadinya kita tidak cepat paham, cepat mengerti. Padahal waktu-waktu itu adalah singkat. Makanya waktu kita dengar firman Tuhan hari ini, yang harus kita lakukan adalah cepat berubah. Ya, karena waktu adalah sangat berharga. Oke ya. Nah, jadi di sini pertama-tama, slide berikut. Pertama-tama untuk menggunakan waktu dengan baik, yang kita harus lakukan adalah tetapkan prioritas. Prioritas pertama apa? Ada yang tahu? Tuhan. Bersekutu dengan Allah. Ya, itu harus jadi prioritas pertama kita. Jangan yang lain, karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Kasihilah Tuhan. Jadi bersekutulah dengan Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Sebelum kita memulai hari di pagi hari, sebaiknya kita mulai dengan persekutuan dengan Tuhan. Jadi lagunya dirubah sedikit. Bangun tidurku, ingat Tuhan. Ya, jangan bangun tidur, wah, kata lagunya terus mandi, jadi mandi ya. Mulailah setelah mandi. Kalau mau rasa lebih enak, ada yang bilang, saya mau menghadap Tuhan dengan rapi, dengan bersih. Kalau perlu udah dandan, baru mau menyembah Tuhan, gak apa-apa. Tapi yang penting ingat Tuhan. Itu pertama kali bangun. Jangan pertama kali bangun yang diingat, waduh, uang gue aman gak tuh di brankas? Jangan-jangan malam-malam udah dicolong orang gitu. Nah, itu udah
Bahaya itu pagi-pagi ingatnya uang yang diberangkas. Tapi ingat Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Ya, karena Yesus pun dalam Markus 1 ayat 35 berkata begini. Alkitab ini Markus 1 ayat 35, boleh kita lihat ayatnya. Yang Yesus lakukan Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pagi-pagi, Yesus dia cari hubungan dengan Bapa. Jadi langsung dia tahu dia harus terhubung, dia harus terkoneksi dengan Bapaknya. Jadi kita juga harus memulai dengan Tuhan. Kita mulai walaupun kita mungkin bangunnya agak siang, telat gitu ya, langsung ingat Tuhan. Dengan doa, mengucap syukur, ya itu yang perlu kita lakukan. Terus yang kedua, misalnya sebelum kita menutup hari atau menjelang hari yang baru, apa yang kita lakukan? Jadi nggak harus pagi. Ada yang persekutuannya pagi, tapi ada juga yang persekutuannya itu menjelang hari yang baru. Saat jam-jam mungkin jam 12 gitu ya. Yang dia lakukan adalah dia mau berdoa. Dia mau terima berkat Tuhan di hari yang baru. Dalam Lukas 6 ayat 12 coba kita lihat. Ini yang kita lihat dari pribadi Yesus. Dan itu yang kita perlu lakukan. Lukas 6 ayat 12 berkata begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Doa malam. Kalau di gereja zaman sekarang dikatakan doa semalam suntuk. Pantesan kalau dibilang doa semalam suntuk, banyak yang tidur-tidur karena kenapa suntuk. Ya mestinya dia bilang doa malam ceria, ya. Tapi Alkitab katakan doa semalam-malaman. Yesus ya sanggup berdoa semalam-malam. Dan setelah itu dia pagi-pagi benar bangun juga. Ada, saya pernah lihat konten dikatakan begini. Ada yang pernah dibangunin jam 3 pagi? Ada? Apa yang jam 3 pagi dibangunin? Dibangunin maling. Sering kali mungkin kita dibangunkan jam 3 atau jam 2, ada yang jam 4, yang gak biasa. Biasanya kita bangunnya mungkin jam 5, tapi kamu dibangunin jam 2, jam 3. Sebenarnya itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Amin. Untuk mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Orang dunia, mereka waktu dibangun jam 3, mereka melihat gini loh, kalau mereka kan pemahamannya tuh mengenai energi positif, ya. Mereka tahu waktu jam-jam itu, waktu mereka bangun, itu ada energi-energi positif yang membuat mereka bisa bersekutu dengan alam semesta katanya. Tapi kita kalau dibangunin oleh malaikat kadang-kadang bangunin, bangun. Jam 2, jam 3 itu sebenarnya waktu di mana Tuhan mau bersekutu dengan kita. Dan waktu kita sering melakukan hal-hal demikian, ini orang-orang dunia, mereka bilang, ini contohnya ada seorang namanya siapa ya? Tesla kalau nggak salah. Tesla itu bukan yang Elon Musk, bukan. Nikolai Tesla. Dia itu terbiasa bangun jam 3. Terbiasa. Dan jam 3 itu yang dilakukan adalah apa? Mencatat semua hal yang dia dapatkan waktu dia bangun jam 3. Dan hasilnya, wah luar biasa. Sampai sekarang kita ngalamin perubahan-perubahan teknologi, itu salah satunya adalah melalui seorang yang bernama Nikolai Tesla. Jadi kita berbeda, ya. Kalau orang dunia ini ada aura positif. Kalau kita bukan sekedar aura positif, tapi kita ini ada hadirat Tuhan. Amin. Orang dunia bisa bilang loh, ini kalau orang punya aura positif katanya, apa yang terjadi?
waktu kita makan di restoran yang tadinya sepi, berubah restoran itu menjadi apa? Ramai. Bukan sepi lagi, enggak, ramai. Karena ada aura positif. Terus apa lagi yang bisa menyebabkan seseorang itu disebut? Makanya aura positif bagi mereka itu penting. Kalau kita lebih daripada aura positif, apa? Hadirat Tuhan, karena Tuhan hidup di dalam kita. Dan Bapak Saudara, ini kenyataannya. Sebelum saya paham mengenai yang disebut dengan aura positif, ini kenyataannya. Saya ngomong sama istri, ya ini saya betul-betul belum paham mengenai yang disebut dengan aura positif yang sebetulnya. Saya bilang gini, iya, saya percaya. Ini kan sepi nih. Bentar lagi restoran ini bakal ramai. Karena kenapa? Waktu kita doa makan, Tuhan berkati tempat ini. Betul. Tidak begitu lama, tiba-tiba kita lagi nggak sadar, lagi makan-makan, udah ramai sekitar kita. Tadinya sepi, ya. Nah, jadi itu. Nah, terus apa lagi? Dia bisa orang bilang aura positif itu diberi oleh seseorang. Katanya, kalau kucing dekat-dekat dengan kita, katanya itu mereka, ya. Kita nggak tahu. Kita anak kecil katanya. Anak kecil bisa bedain ini orangnya sayang sama dia atau enggak, berarti dia punya aura positif. Kita punya kasih Tuhan sehingga waktu anak kecil itu ngelihat kita ketawa-ketawa sendiri. Dia bisa ketawa, dia seneng, dia datengin kita, pengen disayang karena kita punya kasih Tuhan, hadirat. Itu ya, jadi pentingnya kita punya kebiasaan menggunakan waktu. Yang pertama adalah bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, prioritas kedua yang perlu kita pahami apa? Diri sendiri. Ya, kan firman Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Terus hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita mengasihi sesama manusia, kita juga harus belajar mengasihi diri sendiri. Dalam pengertian bukan jadi ini ya, jadi fokus hidupnya adalah untuk diri sendiri, keakuan, bukan. Tapi maksudnya kita menghormati, menghargai hidup kita. Oh, hidup kita ini berharga. Jadi kita harus mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak mencintai dirinya sendiri, apa yang kita lakukan? Ngobat, minum, terus melakukan ya hal-hal yang jahat, berarti kita tidak mencintai diri kita sendiri. Ya, jadi yang kedua, diri sendiri. Berarti kita harus memiliki pertumbuhan rohani. Kita juga harus memperhatikan kesehatan pribadi kita. Ya, jangan kita makan makanan yang sembarangan. Kita jaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah baik Tuhan. Kita harus rawat, kita harus jaga dengan baik. Karena kita ini kan, manusia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kita harus jaga. Kita harus punya pertumbuhan rohani, punya juga jiwa juga harus sehat, ya. Dan juga kita harus punya tubuh yang sehat, olahraga dan lain sebagainya. Yang ketiga, prioritas ketiga adalah, ada yang tahu? Ini penting. Ada yang bisa jawab? Yang ketiga adalah keluarga. Ya, jangan dibalik. Jangan yang lain dulu. 1, 2, yang ketiga adalah keluarga. Perhatikan waktu-waktu kita bersama dengan keluarga. Kita harus bangun hubungan yang harmonis. Suami dengan istri, ya, kemudian dengan anak-anak, bangun hubungan. Ya, jangan sampai anak-anak kita lebih dekat kepada teman-temannya daripada dengan kita. Atau istri kita dengan orang lain lebih nyaman curhat daripada curhat kepada suami. Harus bangun hubungan yang harmonis. Karena keluarga itu adalah pelayanan kita pertama. Ya, itu, oke, singkat aja. Yang keempat adalah pekerjaan. Setelah pekerjaan,
lanjut ke pelayanan. Ya, setelah pelayanan berarti prioritas selanjutnya baru sesama manusia. Makanya dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Pekerjaan itu penting. Ya, cari uang untuk membuat kehidupan keluarga, rumah tangga jadi punya penghasilan yang layak. Ya, keluarga dan juga pekerjaan, tapi jangan lupa pelayanan. Dan setelah pelayanan kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, barulah kita mulai untuk sesama kita, pelayanan sosial, berbagi kasih. Itu hal yang penting. Terus kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang ditawarkan tapi tidak penting. Oke, harus berani. Kalau kita lihat bahwa itu adalah hal yang tidak penting, ya. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Aktivitas yang tidak penting atau tidak berguna, buang aja. Amin. Jangan. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, aktivitas yang penting. Setelah tidak penting, yang kedua adalah penting. Ini perlu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah aktivitas yang penting dan mendesak. Jadi kita harus bisa bedakan, ini aktivitasnya ini mendesak atau hanya penting. Kalau diperhadapkan kepada mendesak, sekalipun itu adalah sesuatu hal yang penting, kita harus mengutamakan yang mendesak. Betul kan? Misalnya nih, ada anggota keluarga kita, anak kita bilang, "Pak, tolong saya nih Pak, kenapa? Saya lagi ngalamin kecelakaan." Papanya bilang, "Loh, saya lagi kerja ini lagi rapat penting dengan dewan untuk dapatkan gaji yang tinggi. Ini keputusannya tunggu dulu, kamu udah sana dulu aman, suruh ini." Nah, padahal tidak ada lagi yang perlu dilakukan sama orang, nggak ada yang bisa bantu lagi daripada anak itu, cuma kita. Sekalipun itu adalah rapat penting perusahaan, tapi kalau itu bicara soal tadi prioritas, yaitu keluarga, di bawahnya baru pekerjaan, kita harus bisa melihat ini penting atau mendesak. Tapi kalau itu penting tidak mendesak, nggak usah. Yang terutama adalah mendesak. Ya, oke. Jadi di situ kita belajar ya. Yang kedua, kebiasaan meningkatkan diri. 15:17 firman yang sudah kita baca tadi, seseorang yang mau memaksimalkan potensi hidupnya, dia tidak akan cepat puas. Oke, slide-nya ya. Cepat puas dengan pencapaiannya saat ini. Ya, tapi akan terus untuk berusaha meningkatkan dirinya. Dia harus mengupgrade diri. Ada satu buku yang mungkin anak-anak muda pernah baca bukunya, dikarang oleh Stephen Covey. Judulnya adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Apa artinya? 7 kebiasaan yang baik yang sangat berguna untuk membuat seseorang itu efektif atau menjadi sukses. Ya, dari 7 kebiasaan itu saya lihat ada yang poin yang ketujuh. Yang ketujuh itu dikatakan oleh Stephen Covey adalah asah gergaji. Maksudnya begini, suatu kali Stephen Covey lihat ada orang yang sedang menggergaji pohon. Yang satu dan yang kedua, ada 2 orang. Yang pertama dia sudah gergaji dengan kerja keras, tapi hasilnya sedikit. Tapi orang yang kedua, dia gergaji pohon, tapi enggak kerja keras, hasilnya banyak. Terus Stephen Covey tanya kepada yang nomor 2, kok bisa? Ini yang kerja keras hasilnya sedikit, tapi yang satu yang biasa, tapi hasilnya banyak. Apa yang menyebabkan orang itu bisa daripada yang nomor 1? Dia rajin mengasah gergaji. Jadi waktu dia dia gergaji pohon 1 atau 2 pohon, dia mulai dengan asah gergaji. Dia potong lagi 1 atau 2 pohon, dia asah lagi gergaji. Tapi yang lain, yang satu ini,
dia gergaji sampai 5-10 pohon, gergajinya nggak diasah. Jadi maksudnya apa? Kita juga harus belajar mengasah gergaji kita. Apa yang perlu kita asah supaya kita pertajam pikiran kita, pertajam keterampilan kita, pertajam pengalaman rohani kita. Jadi yang harus kita pertajam, yang harus kita asah adalah, yang pertama adalah misalnya fisik, latih. Terus yang kedua, mental kita latih juga. Terus emosi kita juga kita kelola dengan baik. Dan yang ketiga, spiritual kita, rohani kita juga harus diasah. Jadi ada banyak orang nih bekerja ya bertahun-tahun, tapi nggak pernah dia pikir saya harus bekerja keras dari pagi sampai pagi banting tulang. Akhirnya hasilnya dalam jangka panjang dia tidak menjadi orang yang efektif. Karena kenapa? Makin lama otaknya makin tumpul. Tapi waktu dia mempertajam, mengasah gergajinya, artinya begini, ada waktu dia bekerja, tapi dia harus memperhatikan untuk mengupgrade dirinya. Ada banyak misalnya orang yang bekerja sebagai dia memasak misalnya. Kalau dia terus, waduh saya pokoknya bikin masakan saya makin enak. Tapi kalau dia tidak memberi waktu dia mengupgrade diri, dia belajar misalnya dengan teknologi yang baru, dengan pengetahuan yang baru, maka dia akan lebih mengerjakannya udah enak, lebih cepat, lebih singkat dan mudah, ya kan? Dia bisa kerjakan. Kalau dulu misalnya dia mengerjakan memasak itu butuh waktu 2 jam, tapi dengan peralatan yang dia belajar, dia upgrade, dia ikut seminar, membuat dia upgrade diri, dia bisa mengerjakan masakan itu dalam waktu 1/2 jam, lebih singkat, dan dia bisa mengerjakan banyak hal karena mengupgrade diri. Jadi kita harus meningkatkan ya kebiasaan meningkatkan diri kita untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Yang ketiga adalah kebiasaan mengucap syukur. Ya, ini penting, Bapak Saudara. Kita perlu belajar membiasakan untuk mengucap syukur. Kebiasaan baik lainnya yang harus terus dilatih adalah kemampuan bersyukur dalam segala keadaan, bukan hanya perkara yang baik atau jahat, slide-nya, atau senang tidak senang, atau perkara-perkara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, bukan itu. Kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi semua adalah agenda dari Tuhan. Ya, di dalam semua itu, karena itu harus kita syukuri. Belajar untuk bersyukur. Kalau kita lihat ini kebiasaan saya nih, ini kadang-kadang spontan sih. Waktu kita ngalamin dikeselin orang, langsung sebel, mengeluh ya kan, marah gimana. Nah, itu kebiasaan yang buruk. Kita mulai berubah, yaitu kita mulai mengucap syukur. Tuhan, aku tahu di balik itu semua itu mendatangkan kebaikan bagiku. Ya, kita belajar bersyukur. Bukan saja waktu untung, biasanya kalau kita untung kan ucap syukurnya luar biasa ya, loncat-loncat gitu. Tapi waktu kita ngalamin hal yang rugi, hal yang merupakan penderitaan, disitulah kita teruji. Kita harus belajar untuk bersyukur. Ya, waktu ada perkataan kotor yang diucapkan kepada kita, reaksi kita bagaimana? Kita belajar bersyukur. Ini saya ulangi lagi, saya bandingkan ini. Karena Alkitab jelasnya kita harus bersyukur. Kalau seandainya Yusuf tidak belajar bersyukur, ya tentunya di situ dia harus belajar mengampuni juga ya. Kalau dia tidak belajar bersyukur, udah ngalamin dijual saudara-saudaranya, mau dibunuh, sampai akhirnya masuk ke dalam penjara, nggak ada harapan lagi kalau dia nggak belajar bersyukur juga salah satunya. Maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang menyelamatkan saudara-saudaranya, satu bangsa. Jadi betapa langsung dia bilang menyerah. Atau misalnya Yesus waktu di atas kayu salib, sebelum di kayu salib, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia akan berdoa sampai 3 kali. Dia berdoa sama Bapak, jika sekiranya cawan ini lalu daripada. Tapi yang pertama dia katakan apa? Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi.
sekali. Kedua kali, ini tekanannya makin berat. Makanya dikatakan waktu Taman Getsemani ini, Yesus ini peluhnya seperti tetesan darah. Ini stres, depresi yang sangat berat. Kedua kali dia berdoa, dia juga berdoa begitu. Tuhan, kiranya cawan ini lalu daripadamu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu saja yang terjadi. Terus yang ketiga kali dia berdoa dengan hal yang sama, karena tekanannya semakin besar, semakin berat dialami. Karena dia melihat bagaimana Bapa meninggalkan dia, ya, Bapa memalingkan mukanya daripada dia tahu itu akan terjadi. Karena dosa yang tertimpa atas hidupnya, padahal dia tidak berbuat dosa. Kalau seandainya doa yang ketiga yang sebelah ini, Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Aku minta Tuhan, sekiranya yang lain caranya Tuhan, gak harus mati di sana. Ya Bapa, kira-kira kita diampuni kan dosanya? Enggak. Nyerah. Jadi kita harus belajar bersyukur. Yusuf juga belajar bersyukur. Kita juga harus belajar bersyukur. Karena di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bersyukur, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu dia punya cara yang ajaib, yang supranatural, yang ilahi, yang tidak pernah kita dapat pikirkan. Tahu-tahu Tuhan mengubah situasinya menjadi baik. Walaupun keadaannya seperti Yusuf, walaupun keadaannya seperti Ayub. Ayub menderitanya minta ampun, tapi pada waktunya dia kenal Tuhan. Dia tahu di balik itu semua Tuhan mau supaya hidupnya dibentuk dan menjadi emas murni. Dan waktu dia menyadari hal itu, Tuhan balikkan keadaan. Amin. Mulai dengan bersyukur. 3 kebiasaan itu yang kita lakukan, mempergunakan waktu. Kemudian yang kedua tadi, selain kita harus mempergunakan waktu yang ada, yang kedua adalah kebiasaan untuk meningkatkan diri. Dan yang ketiga, waktu kita kebiasaan untuk bersyukur, maka saya percaya hidup kita akan berdampak bagi diri kita sendiri dan berdampak bagi orang lain. Mengucap syukur itu memiliki kuasa. Aura positif yang dikatakan oleh orang di sana, di luar sana, itu harus salah satu syaratnya adalah bersyukur. Orang dunia tahu pentingnya bersyukur, maka mereka punya aura yang positif. Apalagi kita sudah tertulis dalam Alkitab, belajarlah bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kita mau supaya firman itu termeterai dalam hati, supaya kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik mulai pada hari ini, dan hidup kita akan berdampak. Haleluya. Semua karena anugerah. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hidup, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, ku semakin Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin semua aku untuk mengenal
tahun yang baru. Kita mau hidup kita semakin berdampak di tahun 2025 ini. Biarlah melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita mau hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat. Karena inilah waktunya bagi setiap kita sebagai gereja Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi dunia. Kita percaya biarlah melalui kehidupan kita yang berdampak, maka sekeliling kita, lingkungan kita, keluarga kita akan juga mengalami dampak-dampak yang positif melalui hidup kita. Dan Tuhan memakai kita untuk menjadi alat bagi kerajaannya, untuk mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Karena dunia ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Marilah kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berdampak. Dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu kebiasaan yang baik, hidup kita akan berdampak. Mari mulai membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Buang semua hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kita mulai sebuah kehidupan yang baru di tahun 2025 ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Dan itu akan menjadi karakter-karakter yang baik, yang memuliakan Bapa kita di sorga. Bikin saya percaya pada waktu kita berkomitmen untuk melakukannya, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan akan dilepaskan atas hidup kita. Mari angkat tangan, kita sepakat berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kebiasaan yang buruk, bahkan semua karakter yang buruk, kami mau buang itu Tuhan. Kami mau tanggalkan itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sisa waktu yang ada di tahun 2025 ini yang masih panjang ini Tuhan, kami mau terus belajar Bapak untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan menuruti segala ajaran-ajaran yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kami membuang semua hal yang buruk untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan hidup kami boleh terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah anugerah dan berkat itu bagi seluruh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Begitu Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semangatku, Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap harinya Bapa, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, untuk kami bisa memilah Tuhan mana yang kebiasaan kami yang baik, mana kebiasaan yang buruk Tuhan, untuk kami bisa mengangkat semuanya Tuhan, hal-hal yang bukan dari Engkau Tuhan, hal-hal yang tidak membuat kami bertumbuh Bapa. Dan kami tahu Bapa, kami tidak bisa melakukan ini semua sendiri Bapa. Kami membutuhkan tuntunan-Mu, kami membutuhkan
didikan-Mu Tuhan, untuk kami bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk Tuhan. Engkau didik dan latih kami terus Tuhan. Kami tahu yang namanya dilatih itu nggak enak, dilatih itu nggak gampang. Tapi tetap Tuhan ini kerinduan hati kami Tuhan untuk mau dilatih dan dididik secara pribadi oleh Engkau Bapa, agar kami semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau memberikan Tuhan sedikit persembahan Tuhan yang ada pada kami Tuhan. Dalam persembahan ini Tuhan bisa kami berikan bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Dan Kau berkati Bapa, baik tangan yang sudah memberi Bapa, baik bisa memberi hari Bapa ataupun belum yang bisa memberi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Ibadah ini kami percaya Engkau telah menyiapkan berkat bagi setiap kami. Sebelumnya kami juga memberkati akan seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Tuhan berkati juga mereka Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menjamah hidup kami, kami percaya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang berbeban berat Tuhan lepaskan Tuhan, merdekakan Tuhan, dan mereka yang membutuhkan pemulihan hubungan Tuhan pulihkan. Dan semuanya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan damai sejahtera bagi setiap kami, yaitu rancangan yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa memberkati setiap kami yang hadir, juga memberkati akan bangsa dan negeri kami di mana kami ada. Tuhan senantiasa meluputkan dari segala bencana alam. Jika kami melihat beberapa hal terjadi sebelum memasuki tahun 2025 dan di memasuki awal tahun baru ini, ada begitu banyak bencana, tapi kami percaya perlindungan Tuhan ada atas Indonesia. Tutup bungkus bangsa ini Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan, biar shalom Tuhan senantiasa turun atas Indonesia. Berkati juga pemerintah bangsa kami, sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf jajaran menteri dari Tuhan, dari pusat Tuhan, dan pemerintah pusat sampai dengan daerah. Semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berikan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera,
bangsa yang maju karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jika sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati hidupmu, memberkati juga pekerjaan, pelayanan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Tuhan melindungi engkau, diluputkan dari semua hal yang jahat dan segala malapetaka. Perlindungan Tuhan ada atas hidup kita, shalom Tuhan ada atas hidup kita. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai engkau tidak kedapatan bercacat celah, tetap setia, taat, takut akan Tuhan. Dan pada saat Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita akan diangkat di awan-awan yang permai dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.